Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa topik kita hari ini? Ya, kita diskusi tentang SDGs. Itu nanti berkaitan dengan rencana proyek yang harus Anda kerjakan nanti ya. Jadi nanti kita perlu dua pertemuan. Pertemuan pertama ini adalah kita ya mungkin menyamakan persepsi tentang SDGs itu apa dan sebagainya, isinya apa dan seterusnya. Nah, kalau kita membuat proyek tentang itu, kalau nggak tahu isinya gimana nanti ya, ngawur ya. Nah, kemudian nanti pekan depan saya beri kesempatan untuk berdiskusi lagi untuk merencanakan proyeknya. Ini kelas ini berapa orang isinya? 30. Persis 30. Berarti nantinya 3 per orang, 10, berarti 10 kelompok ya. Nah, 30 lumayan banyak ya. Nah, berarti hari ini nanti Anda jadikan 5 kelompok dulu, yaitu 6, 6, 6, 6. Berarti 5 kelompok ya, 30. Terus nanti kesempatan pertama Anda akan saya minta untuk mendiskusikan di masing-masing kelompok apa itu SDGs, kemudian kapan dibuat, isinya apa gitu ya, dan seterusnya. Mungkin Indonesia itu kaitannya dengan itu gimana dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti kita diskusi berenam gitu ya, satu kelompok berenam. Ini karena salah satu apa istilahnya goal dalam SDGs itu adalah kesetaraan gender ya. Nah, itu makanya nanti kita juga memperhatikan itu ya. Nah, jadi tiap grup, nah itu nanti harus ada komponen laki-laki dan perempuannya. Jadi dibuat agak merata. Laki-lakinya ada berapa? 10, berarti jadikan 5, berarti 2, 2, 2 ya. Nah, nanti berarti 2, 2, 2 ya. Nah, berarti nanti tiap kelompok 2 laki-laki, 4 perempuan ya. Nah, 2 laki-laki 4 perempuan kan ya. Nah, tuh. Nanti perkara mengelompokkannya terserah ya. Yang penting ketentuannya itu. Anda mau musyawarah mufakat boleh ya. Nah, terus mau diacak boleh, mau di spin silakan. Ya, silakan, itu masalah bekerja. Yang penting di sini nanti ada 5 kelompok. Karena cowoknya ada 10, berarti 2 per kelompok ya. Nih, kita mencoba menerapkan SDGs juga karena ada kesetaraan gender. Ini salah satu goalnya yang kalau Anda lihat ya. Nah, oke. Nanti bisa di sini 2 kelompok, di sini 3 kelompok gitu ya. Nah, jadi berdiskusi berenam, nanti hasilnya bisa dipresentasikan salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5 kelompok tergantung keperluannya gitu ya. Kalau misalnya salah 1 sudah cukup, yang lainnya dengan hanya melengkapi ya cukup gitu ya. Kalau mungkin ada kelompok lain yang agak beda, perlu presentasi lagi silakan gitu ya. Nanti akan dilihat siapa kelompok mana yang paling siap ya setelah diskusi gitu ya. Oke. Tahu ya hari ini yang dilakukan? Ya, ini karena pengetahuan SDGs itu sudah menjadi pengetahuan umum dan itu sudah dilaksanakan ke hampir semua negara gitu ya, dan tidak hanya negara, di Pemda pun juga membahas itu gitu ya, sampai level sekolah pun ya, perguruan tinggi, sekolah menengah juga membicarakan itu. Nah, nanti kalau Pak Heri menerangkan sawangannya gitu ya. Makanya kita memulainya berdiskusi, nanti menyamakan persepsi bersama-sama. Jadi yang penting tadi nanti dalam diskusi itu apa sih SDGs itu ya. Kemudian bagaimana sih dulu kok mulai ada ide itu ya, perumusannya ada latar belakang apa dan sebagainya, siapa yang merumuskan dan sebagainya, terus kemudian berikutnya isinya apa sih ya, nanti implementasinya ke dalam suatu negara gimana, terus kemudian Indonesia itu bagaimana menghadapi itu kan itu ya, nah dan seterusnya, mungkin latar belakang dan seterusnya ya, itu yang Anda seluruhnya sekitar SDGs. Nah, tujuannya setelah Anda paham, nanti pekan depan itu kita diskusi lagi kira-kira apa yang bisa saya kerjakan berkaitan dengan
SDGs berupa suatu proyek. Proyek itu bisa berupa gagasan, belum tentu dilaksanakan, atau boleh juga sampai dilaksanakan, terserah Anda nanti ya. Nah itu, cukup gagasan juga nggak apa-apa. Yang penting Anda punya ideas untuk sesuatu yang berkaitan SDGs dan kaitannya dengan mata kuliah ya. Jadi SDGs dan mata kuliah, karena ini dikaitkan dengan mata kuliah kita, yaitu sains dasar berkemajuan ya, berkelanjutan, kok berkelanjutan. Dan itu dikaitkan dengan SDGs. SDGs itu kan apa singkatannya? Dan Sustainable Development Goals ya. Jadi goals tujuan pembangunan sustainable berkelanjutan ya. Nah itu ya. Nah makanya ada goal-goal ya, berkelanjutan. Makanya mata kuliahnya juga ada berkelanjutan kan. Sains dasar berkelanjutan mau dikaitkan dengan SDGs-nya ya, sustainability-nya. Oke, cukup jelas dengan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Silakan berkelompok 6 orang per kelompok dengan ketentuan cowoknya 2 ya. Nah, masing-masing kelompok. Jangan kelompok cowok semua, cewek semua gitu nggak bagus ya. Nah, mau spin boleh. Ya, silakan. Kalau nggak bisa musyawarah mufakat ya di voting. Spin kan jenis voting ini. Kan cowoknya di spin sendiri, jadikan 5 kelompok, ceweknya di spin 5 kelompok kan boleh gitu ya. Nah. Spinnya 1 sampai 5 ya. Milih 1 sampai 5. Silakan. Ambil saya cek. Ini hadir semua hari ini. Ada yang tidak hadir? Apa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada kurang 1 ya? Coba? Puput. Nah, puput. Ya nanti dimasukkan ke salah satu kelompok ya. Karena nanti ini kelompok ini juga ada kelanjutannya dengan diskusi berikutnya gitu ya. Jadi yang tidak masuk dimasukkan ke salah satu kelompok. Jadi nanti yang 5 berarti salah satu anggotanya si puput ya. Ikuti spin nggak apa-apa. Biar masuk yang mana. Bukan satunya lagi. Ini backnya. Satunya lagi. Izin bertanya Pak, untuk pengambilan topik ketidaksetaraan itu lebih ke arah gender atau ketidaksetaraan pendidikan atau bebas? Sekarang Anda
belum membahas proyek. Sekarang membahas SDGs secara keseluruhan dulu. Nanti pekan depan baru Anda milih. Oh iya. Jadi kamu perhatikan. Jadi target kita hari ini itu baru memahami SDGs secara keseluruhan ya. Nah, jadi Anda fokus yang mau Anda pilih nanti pekan depan gitu ya. Jadi sekarang ya, jadi 17 itu harus Anda ketahui semuanya. Dari 17 goals, terus sebenarnya ada berapa 168 target ya. Kalau nggak salah itu ya. Jadi kan masing-masing goal atau tujuan tuh ada targetnya. Nah, itu dipahami semua dulu. Nanti biar milihnya nggak salah. Sekarang kalau mau milih kan harus dipahami semuanya kan. Nah, dipahami. Jadi sekarang dipahami dulu semuanya. Ya, silakan diwakili oleh kelompok 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 4 ya. Ya. Yang lainnya harus berterima kasih bisa diwakili, jadi kan enggak. Terima kasih juga.
Silakan ditampilkan. Perhatian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa itu SDGs. Udah dibuka sejak pagi, sudah usah. Perkenalkan dulu anggota saya dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Nela Herunisa. Saya Elvira Devi Margareta. Saya Nafisya Rizkina Sabila. Saya Zidan Aulia. Saya Amira Syaumatria Kisalti. Saya Irfan. Singkat saja, langsung masuk ke materinya. SDGs adalah sebuah program pembangunan jangka panjang yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai respon penanganan terhadap segala masalah yang mencakup lingkungan, sosial, ekonomi yang dikembangkan dalam tujuannya. Langsung lanjut tujuan. Nah, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, sejarah. Ya udah sejarah. Sejarah ya. Selanjutnya adalah sejarah dari SDGs. Jadi Sustainable Development Goals itu diperkenalkan dan disepakati oleh hampir 193 negara anggota PBB dalam sidang umum yang dilaksanakan pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Agenda ini merupakan kelanjutan dari MDGs. Jadi sebelumnya itu ada MDGs, tapi mereka hanya mempunyai 8 tujuan yang kemudian dikiranya itu masih sempit gitu loh. Jadi mereka mengembangkan menjadi SDGs. Jadi itulah sejarah dari terbentuknya SDGs tersebut. Next adalah tujuan dari SDGs. Tujuan yang pertama adalah menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat pendidikan bermutu, kelima kesetaraan gender, keenam akses air bersih dan sanitasi, ketujuh energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak di pertumbuhan ekonomi, dan yang ke-9 infrastruktur, industri dan inovasi. Kemudian yang ke-10 ada mengurangi ketimpangan, ke-11 ada kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 menjaga ekosistem laut, dan 15 menjaga ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi di 17 tujuan ini ada totalnya itu sekitar 169 target yang udah terbagi ke 17 tujuan ini. Mungkin untuk penjelasannya bisa kalian buka di grup. Itu kami ada rangkumannya. Dari penjelasan dari masing-masing poin ke 17 tujuan ini. Untuk fungsi dari SDGs itu ada berapa, tapi kita ambil beberapa saja, yaitu sebagai pedoman kebijakan dan pembangunan, mendorong kolaborasi global, menjaga keberlanjutan generasi mendatang, mengurangi ketimpangan dan menciptakan inklusi, memobilisasi sumber daya dan dukungan. Mungkin itu saja. Lengkapnya bisa disimak.
Dokumen di grup. Kalian bisa baca di Penjelasan lengkapnya ada di grup, silahkan dibuka. Mungkin ada yang mau menambahi Atau mungkin bertanya? atau ada yang bertanya. Bertanya? Enggak. Ya. Mungkin ada yang mau menambahi informasi yang lebih lengkap? Jangan dulu bertanya. Kalau misalnya ada informasi lebih mau nambahin ada jangan. Ada yang mau nambahin informasi? Sabar. Yang lain kan sudah diskusi, mungkin ada yang perlu ditambahkan berkaitan dengan ini. Nah, silahkan. Saya mau menambahkan itu tentang ada prinsip utama dalam pelaksanaan SDGs. Jadi itu ada 3, yaitu integrasi, inklusif, dan juga neutral atau tidak ada satupun yang tertinggal. Iya. Ada di dokumen. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya. Ada yang lain? Apa lain? Leave no one behind. Mungkin dari Bapak Heri ingin menambahkan? Oke. Nah, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari sejarah ya. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan konsep sebelumnya. Sebelum SDGs, nah, ada konsep MDGs ya. MDGs itu sekitar tahun 2000 ya mulainya ya. Nah, sampai 2012-an gitu ya. Nah, jadi dari MDGs mungkin terus kenapa kok ada ide? Nah, itu penting ya. Jadi mungkin dari kelemahannya MDGs apa dianalisa gitu ya. Itu munculnya terus dan seterusnya. Sebagai contoh dulu ada ketimpangan kekhususan kalau di MDGs itu membedakan ini negara berkembang, negara maju. Jadi akhirnya kesetaraan jadi nggak ada toh. Yeah. Nah, nanti akhirnya muncul konsep MDGs ini yang berlaku untuk semua negara gitu ya. Nah, itu salah satu hasil analisanya, itu penting ya lahirnya ini. Ini mungkin dikaitkan dengan sejarah gitu ya. Terus nanti tokoh-tokohnya mungkin nanti bisa ditambahkan, itu satu. Kemudian yang kedua mungkin peranan Indonesia gitu ya. Oh, iya. Nah, bisa dilihat posisi Indonesia itu bagaimana gitu ya. Nah, pada saat MDGs itu mungkin berakhirnya itu kan kita bisa anggap posisi kita dalam menghadapi SDGs ya. Itu dari hasil MDGs ya, posisinya di mana, terus kesiapan berada di sini ya. Terus jadi kalau di Indonesia itu mau mengejar target MDGs, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa lihat data-data apa istilahnya baseline ya. Baseline itu biasanya kalau kita mau punya target sekarang berada di posisi mana gitu ya. Nah, untuk mengejar target itu kira-kira mungkin enggak gitu ya. Nah, kalau dengan usaha biasa apa business as usual ya dalam istilah usaha itu ya, business as usual itu mungkin nggak akan tercapai target itu karena mungkin terlalu jauh gapnya antara baseline dengan yang dituju dalam waktu sekian puluh tahun gitu ya. Ini kalau sekarang kan tinggal 6 tahun lagi ya, 2030. Nah, itu kalau dengan menggunakan business as usual dengan cara-cara biasa kan nggak tercapai. Nah, itu berarti perlu ada intervensi atau ada usaha-usaha khusus. Nah, itu mungkin apa kira-kira yang dilakukan gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu Anda bisa membuka dokumennya itu di Bappenas mungkin ya. Nah, Badan Perancang Pembangunan Nasional itu kan mau merancang itu mesti ada goals ya. Nah, itu salah satu goal dari pembangunan kita dikaitkan dengan SDGs. Nah, itu nanti Anda bisa lihat data di Bappenas, mungkin sebagai contoh di dunia pendidikan ya. Nah, itu bagaimana posisinya saat ini gitu. Itu kita bisa meninjau posisi Indonesia kaitannya dengan SDGs ya. Nanti usaha apa kira-kira yang dilakukan agar itu nanti bisa tercapai dan sebagainya. Itu saya kira juga hal yang bagus sebagai wawasan kita. Kita juga sebagai calon pelaku pembangunan juga di masa datang kan ya. Jadi punya wawasan bagaimana kita mengatur usaha itu ya. Nah, gitu itu perlu ditambahkan ya. Nah, kita terus dengan situ nanti bisa disimpulkan Indonesia pesimis atau optimis dengan target SDGs yang ada itu kan ya. Nah, itu nanti
Nah, kalau kita berkaca pada MDGs, memang Indonesia nggak semuanya bisa tercapai, tapi sebagian besar tercapai dari target-target itu. Nah, dengan melihat risk lain yang sekarang, kira-kira SDGs nanti bagaimana nasibnya di tahun 2030. Dan itu juga nggak hanya tergantung kondisi, visi, misi pemimpin bangsa itu juga pengaruh ya toh. Nah, ya mungkin bagi Anda yang sekarang di matematik, mungkin berita gembira, tapi belum saat Anda bekerja. Nah, presiden sekarang itu menyadari bahwa pendidikan matematika kita kurang bagus ya. Akhirnya kan, mungkin Anda sudah baca berita, ada instruksi khusus ya, untuk memperbaiki pembelajaran matematika. Bahkan kalau perlu mulai TK kan? Ya. Nah, itu ya. Nah, ini berarti nanti eksklusif matematika itu karena misalnya dikatakan langsung oleh presiden ya. Nah, itu mungkin beda dengan yang lain implisit. Kalau ini eksplisit bahwa matematik mendapat perhatian khusus. Ya mungkin presiden kita menyadari bahwa matematik itu akan mewarnai perkembangan ilmu yang lain kan. Rasanya ilmu yang lain kan susah berkembang kalau pemahaman matematikanya ya minim ya. Dan kalau kita lihat dari SDGs, itu yang penting itu kan apa? Dua hal kan? Nah, yaitu numerasi dan literasi ya. Nah, itu berarti tugasnya bahasa dan matematika ya. Literasinya ada di bahasa, numerasinya di matematika. Nah, karena itu dua hal ini menjadi kunci. Nah, mungkin nanti dikaitkan dengan, mungkin ada pilar ya. Dari SDGs itu kan ada sekian goals. Nah, tapi yang pokok apa itu yang disebut dengan pilar ya. Pilar itu kan tiang utama kalau rumah itu ya. Nah, dari 17 itu mana yang nanti sebagai tiang utamanya. Artinya itu memang suatu keharusan gitu ya. Itu juga menjadi skala prioritas ya. Itu saya kira itu. Nah, ada lagi? Ada komentar lagi dari kelompok 4? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah, Pak. Yang lain masih ada? Oh, ini masih nambahkan lagi. Masih. Ya. Ditambahin faktor penghambat dan juga faktor pendukung dari SDGs. Ya. Dan juga bisa ditambahin juga implementasi dari SDGs sendiri. Oke. Terima kasih. Nah. Nanti ini juga sebagai bahan yang lain ya. Jadi menuliskan laporannya itu kan nggak harus diupload sekarang sih sebenarnya. Kalau sudah terlanjur diupload nanti diperbaiki lagi juga boleh gitu ya. Nah ya, nanti saya beri waktu kan sampai sehari sebelum kuliah berikutnya gitu ya di situ ya. Jadi ini juga tidak hanya berguna untuk kelompok 4 ya. Kelompok yang lain tadi mungkin nggak kebayang menuliskan itu di makalahnya gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa dimasukkan dan sebagainya menjadi lebih lengkap. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, bisa diakhiri kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kita pada siang hari ini. Kalau ada salah kata atau kurang informasi, kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ditutup dengan pantun? Hah? Nggak pantun? Nggak ada, Pak. Ada pantun. Nggak ada persiapan ya? Kapan-kapan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harapannya dari diskusi tadi, baik yang didudukan oleh kelompok maupun ada salah satu yang maju, Anda sudah punya bayangan tentang SDGs secara keseluruhan ya, walaupun masih permukaan gitu ya. Nah, ini nanti akan kita dalami lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, yang satu kelompok tadi 6, di-split menjadi 2 kelompok. Ya, jadi akhirnya satu kelompok berisi 3. Ya, nanti penomoran kelompok yang dari kelompok 1 menjadi kelompok 1-2, yang dari kelompok 2 itu menjadi 3-4, terus dan seterusnya gitu ya. Akhirnya sampai kelompok 10 ya. Berarti ada 10 kelompok yang masing-masing beranggota 3. Jadi tadi kalau masing kelompok itu 2 orang laki-laki, nah berarti akhirnya dibagi 2. Ya, jadi satu kelompok 1 laki-laki 2 perempuan gitu ya.
Nah, silakan berunding dari 6 kelompok, 6 orang satu kelompok itu dipecah jadi 2 siapa-siapanya gitu ya. Nah, ya 3 orang itu nanti akan memilih topik tertentu yang dibuat suatu project ya. Ingat topiknya nanti harus berkaitan dengan sains dasar berkelanjutan ya, dengan mata kuliah kita. Nanti Anda harus bisa mengaitkan gitu ya, di bidang apanya Anda mengaitkan ya. Jadi dari 17 itu Anda bisa pilih salah satu. Nah, dari satu itu nanti bisa dilihat target mana mungkin yang menjadi fokus Anda gitu ya. Nah, untuk mencapai target itu mungkin Anda punya ide apa ya. Nah, ya, solusinya apa? Itu bisa sebatas ideas maupun sampai action boleh gitu ya, namanya project. Ya seperti PKM itu kan bisa dalam bentuk ideas, bisa juga yang sampai dilaksanakan ya. Nah, terserah nanti Anda mau sejauh mana ya. Jadi nanti itu dituliskan dalam bentuk makalah gitu ya kan ya, berupa laporan tentang project Anda gitu ya. Nah, itu nanti Anda diskusikan pekan depan. Jadi nanti diskusinya 3 orang ya. Nah, sekarang boleh membuat wawasan secara umum. Anda nanti bisa menyiapkan banyak browsing ya. Nah, caranya kalau kita mau membuat project tadi, Anda harus mencari data, ya toh? Mesti di latar belakang. Nah, untuk mencapai goal yang ini, target yang ini, nanti apa yang harus dilakukan mesti berangkat dari target yang sekarang. Sebagai contoh, dengan energi yang bersih itu mesti berkaitan dengan sains dasar ya. Nah, energi itu ya. Nah, apa yang menjadi targetnya di sana? Anda bisa lihat ya. Nah, untuk melihat target itu di latar belakang mesti Anda punya kondisi di Indonesia saat ini bagaimana, ya toh? Penggunaan energinya bagaimana, itu masih banyak sekian pencemaran, kemudian yang sudah terlaksana dari target itu seberapa banyak gitu ya. Nah, jadi untuk mencapai itu perlu usaha yang bagaimana. Nah, akhirnya Anda punya ide proyeknya apa gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itulah kira-kira membuat proyek ya. Kebayang ya kira-kira proyeknya ya. Nah, nanti cari yang ada kaitannya dengan sains dasar ya. Ya, dan banyak yang itu dasar. Air bersih juga ada kaitannya ya. Ya, gitu. Nah, lupa kalau yang kemiskinan saya kira agak susah mengaitkannya ya. Nah, mungkin Anda mengembangkan gizi gitu ya, yang untuk. Nah, kalau kemiskinan kaitannya dengan pekerjaan biasanya kan ya, karena untuk menaikkan itu ya garis kemiskinan. Tadi ada pertanyaan? Sudah terjawab ya. Oh, Pak Iryo belum selesai ngomong ke Susu. Saya kira itu berhenti gitu. Oh, belum berhenti ya. Oke. Jadi sampai di sini kira-kira sudah paham ya rencana ke depan ya. Nah, nanti untuk mematangkan rencana itu, nanti saya beri kesempatan diskusi 1 kali lagi. Ini memang 2 kali kita mempersiapkan itu. Tapi agar nanti diskusinya lebih cepat, sebelum pertemuan pekan depan Anda boleh browsing bahan. Seperti cari data-data seperti saya Pak Erik ceritakan tadi, misalnya kalau cari database lain itu mungkin di mana gitu ya. Nah, nanti sebagai latar. Jadi Anda menulis nanti rujukannya harus banyak gitu ya. Nah, jadi sambil latihan nulis, terus nulisnya kalau perlu distandarisasi ya. Lihat PPKI, Anda kan sudah punya satu PPKI ya, pedoman penulisan karya ilmiah. Terus terutama di sana bagaimana nulis makalah versinya UM gitu ya. Nah, terus bagaimana merujuk, nulis rujukan gitu ya, baik rujukan dari buku, dari artikel, dari mungkin internet ya toh, dari interview, dari apa itu kan ada cara nulisnya gitu ya. Nah, itu di PPKI semuanya ada itu ya. Sudah punya filenya? Di browsing ada itu ya. Nah, pedoman penulisan karya ilmiah untuk UM ada ya. Itu nanti Anda pakai sampai nulis skripsi pun harus berpedoman itu ya. Iya. Semua karya ilmiah yang di lingkungan UM nanti harus menggunakan pedoman itu. Jadi nanti kalau Anda ujian skripsinya nggak boleh sembarangan ya. Merujuk itu cara merujuk bagaimana nanti ada aturannya. Nah, sekarang mulai dibiasakan gitu ya, biar nanti pada saat diperlukan sudah nggak kalang kabut ya. Salah satunya ini untuk melatih. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Ya, cukup jelas ya untuk pekan depan terutama. Nanti terus pekan-pekan berikutnya. Jadi pekan depan tuh Anda minimal tiap kelompok punya gagasan ya. Nah, terus pekan-pekan berikutnya itu Anda mempresentasikan gagasan itu dulu terlebih dahulu ya, sebelum. Jadi satu putaran pertama itu mungkin singkat-singkat, nanti bisa 1 kali pertemuan bisa 5 kelompok gitu ya. Itu hanya presentasi tentang gagasannya. Jadi hanya gambaran kasarnya gitu ya. Terus nanti baru putaran berikutnya draftnya ya, draft laporannya gitu ya. Nah, itu
laporkan. Jadi minimal nanti ada 2 kali presentasi untuk project ya, masing-masing kelompok ya. Nanti terus setelah draft itu dipresentasikan, direvisi menjadi laporan akhir gitu ya. Itu kira-kira nanti tugas kita ke depan hanya seperti itu. Jadi nggak perlu belajar materi lagi ya. Jadi sudah fokus pada rencana masing-masing kelompok ya. Ya. Oke, cukup? Oke, saya kira itu. Oh ya. Yang ini tadi diskusi diakui boleh pakai dokumen Word atau Ya. harus tangan? Ya, sebaiknya pakai diketik lah gitu ya. Ya. Kalau Word itu biasanya yang bagus disertakan PDF-nya ya. Karena kalau Word itu nanti orang lain buka itu kadang-kadang berantakan ya. Kalau versi Word-nya nggak sama atau yang satu bacakan sehingga fontnya nggak lengkap itu kan bisa juga loh. Ya, jadi font apalagi kalau yang ngetik suka font yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu bisa nggak muncul di tempat lain. Makanya biasanya kalau Anda ngetiknya pakai Word dan sebagainya itu kalau paling bagus itu PDF ya, di PDF kan itu yang biar nggak mereman ya. Ya. Nanti termasuk kalau membuat laporan itu nanti juga kalau ada Word-nya terus PDF-nya disertakan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi yang dilaporkan hasil diskusi sekarang karena dianggap kan Anda punya kesempatan yang sama untuk presentasi tadi ya. Kebetulan kelompok 4 dengan sukarela bersedia. Nah, gitu ya. Jadi meskipun PPT Anda belum selesai, nggak masalah. Tapi nanti diselesaikan gitu ya. Jadi pada dasarnya laporannya, makalah dan PPT-nya, gitu ya. Cukup satu kelompok satu aja, ya. Nah, itu angkat tangan. Belum selesai keburu aja. Jadi satu kelompok, jadi cuma ada 5 laporan aja nanti ya. Jadi itu salah satu yang laporkan. Yang penting di judul nih hasil diskusi kelompok berapa. Jadi seperti kelompok 4 tadi sudah upload ya. Mereka nanti mau direvisi lagi boleh ya. Jadi sudah upload kelompok 4. Oke, cukup. Ya, sampai ketemu lagi Kamis pekan depan ya dengan diskusi yang menjadi kelompok lebih kecil lagi, masing-masing kelompok 3 orang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.